Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ini guyonan sama orang-orang sih, nggak pernah di depan mimbar tentunya. Kalau di depan mimbar kan salah ya. Ini sebagai Felix seorang manusia. Ada beberapa orang yang kalaupun dapat hidayah itu nggak ada gunanya. Dan aku nggak berharap mereka dapat hidayah karena akan menjadi beban bagi Islam. Dan ketika aku di depan Ka'bah, doain bapakku, doain ibuku, doain adikku. Somehow nama dia aku skip. Tapi kayaknya Allah memang mau ngasih aku pelajaran ya. Pada orang yang kamu paling nggak expect bahwa dia tahu tentang Islam, bahwa mungkin paling kamu benci. Justru dari situ Allah pengen kasih tahu ini loh kuasanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang bisa ngasih hidayah dan Allah lebih tahu tentang siapa yang dapat hidayah. Ini ayat keluar ketika Rasulullah sedih pamannya, orang yang paling dia cintai di dunia setelah bapaknya meninggal tanpa jadi seorang muslim. Ayat ini turun untuk ngasih tahu Rasul bahwasanya jangan kamu mikir bahwa kalau kamu mencintai seseorang hidayah itu langsung dapat. Hidayah itu privilege Allah. Enggak ada satupun urusan dengan manusia. Bukan karena Felix pintar, Felix jelasin orang masuk Islam. Rasul Muhammad aja pengen gak bisa dapat. Perbincangan rencana perubahan kurikulum Merdeka semakin gencar terdengar. Rencana ini menandai niat pemerintah untuk mengevaluasi kurikulum Merdeka dan mengarahkan pendidikan menuju pendekatan baru yang lebih dalam dan berpusat pada keterlibatan siswa secara aktif. Perbincangan itu muncul setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, menyatakan akan menerapkan kurikulum deep learning. Penerapan kurikulum deep learning dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman siswa dengan metode yang mengajak mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga menghayatinya melalui pendekatan mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Mindful learning adalah menyadari keadaan murid berbeda-beda. Meaningful learning adalah mendorong murid berpikir dan terlibat dalam proses belajar. Sedangkan joyful learning adalah mengedepankan kepuasan dan pemahaman mendalam. Mu'ti membantah anggapan deep learning sebagai kurikulum pendidikan. Ia mengungkapkan istilah deep learning atau pembelajaran mendalam adalah pendekatan belajar untuk meningkatkan kapasitas siswa. Mu'ti menegaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini masih mengkaji kurikulum pendidikan yang akan diterapkan di Indonesia. Meski begitu, dia memastikan Kemendikdasmen belum memutuskan untuk mengganti kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan pada masa jabatan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Isu perubahan kurikulum di setiap pergantian menteri sudah menjadi pemahaman tersendiri bagi rakyat bahwa ganti menteri, ganti kebijakan, entah ganti kurikulum atau kebijakan yang lain. Perubahan kurikulum pendidikan nasional sudah berulang kali dilakukan di negeri ini, namun nyatanya kurikulum-kurikulum tersebut belum mampu mewujudkan manusia seutuhnya, yakni generasi beriman dan bertakwa serta terampil sebagaimana tujuan pendidikan. Setiap muncul kurikulum baru, masyarakat menyambut secara antusias seolah terobosan baru yang akan menyelamatkan generasi. Padahal jika ditelusuri lebih mendalam, kurikulum tersebut tetap saja lahir dari paradigma yang sama dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yakni sekulerisme kapitalisme. Sekulerisme adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan, sedangkan kapitalisme adalah paham yang menyandarkan segala sesuatu dengan materi. Paradigma sekulerisme kapitalisme inilah yang menjadikan visi dan misi pendidikan yang diterapkan hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi materi. Apalagi sistem pendidikan sekuler kapitalis ini tidak lepas dari ideologi kapitalisme yang sedang eksis di dunia hari ini. Alhasil, sistem pendidikan berjalan mengikuti tuntutan-tuntutan global, yakni dunia industri. Tak heran, pendidikan yang berjalan hari ini, apapun bentuk kurikulumnya, akan tetap mencetak generasi-generasi yang siap terjun di dunia kerja, namun minim adab, berpikir dan berperilaku bebas atau liberal, hingga makin berpotensi berbuat kerusakan dan masalah di tengah-tengah masyarakat. Tak hanya itu, sistem pendidikan juga hanya ditujukan untuk menjaga eksistensi peradaban kapitalisme. Peran agama makin diminimalisir dari kurikulum pendidikan. Bahkan beberapa ajaran Islam yang dipandang Barat mengancam ideologi kapitalisme dihapuskan. Generasi yang seharusnya membawa maslahat bagi umat manusia, potensi mereka justru terjebak oleh kapitalisme. Saat ini kita dapati ada peningkatan lulusan SMA atau SMK hingga perguruan tinggi. Namun persoalan negeri makin runyam dan tak terselesaikan. Kenyataan tidak adanya korelasi antara makin banyaknya generasi yang mengenyam pendidikan
dengan menyelesaikan persoalan masyarakat tampak begitu nyata. Ini juga turut menjadi bukti kesalahan kurikulum pendidikan yang berjalan di bawah sistem sekulerisme, kapitalisme. Jika kita mengkaji secara mendalam, kita akan menemukan bahwa sistem pendidikan Islam berasaskan akidah Islam telah memberikan arah yang jelas pada visi dan misi pendidikan. Perhatian Islam terhadap pendidikan sangat besar, sebab pendidikan sangat menentukan masa depan generasi dan bangsa. Islam menargetkan terbentuknya generasi berkualitas, beriman, bertakwa, terampil, dan berjiwa pemimpin, serta menjadi problem solver. Output generasi yang seperti ini hanya akan lahir dari sistem pendidikan yang kurikulumnya disusun berasaskan akidah Islam. Sebagai pihak yang diberi amanah melayani dan mengurus umat, maka negara memiliki tanggung jawab menyusun kurikulum pendidikan Islam dalam rangka melahirkan generasi emas berkepribadian Islam, berkualitas, menjadi agen perubahan, ilmunya bermanfaat untuk kemaslahatan umat, dan mampu membangun peradaban yang mulia. Metode yang digunakan negara dalam membangun generasi dengan identitas Islam yang kuat adalah dengan penanaman sakofah Islam berupa akidah, pemikiran, dan perilaku Islam ke dalam akal dan jiwa siswa. Dengan demikian, generasi akan menjadi para ulama dan ahli di setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu keislaman seperti ijtihad, fikih, dan peradilan, maupun menjadi ilmuwan, pakar, dan ahli di berbagai bidang sains seperti teknik, kimia, fisika, kedokteran, dan lain sebagainya. Dengan ilmunya, generasi akan menjadi penerang atas gelapnya kebodohan sekaligus mampu memberi solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Ilmu yang disertai iman menjadikan mereka paham bahwa ilmu yang mereka miliki wajib berdimensi akhirat. Mereka juga akan paham bahwa ilmu bukan diabadikan untuk kepentingan segelintir orang seperti para pemilik modal atau kapital. Sejarah panjang peradaban Islam telah memberikan bukti nyata akan keunggulan sistem pendidikan Islam yang diterapkan dalam negara yang menerapkan Islam kafah. Tentu kita tidak lupa bahwa penemuan pesawat terbang, kompas, ilmu kedokteran, ilmu teknik dipelopori oleh cendekiawan Muslim, di mana saat itu hanya diterapkan sistem pendidikan Islam dengan kurikulum berbasis akidah Islam. Tidakkah kita ingin kembali pada peradaban Islam yang mampu mencetak generasi unggul dan cemerlang? Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.